Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini Ia berikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu kita harus meminta pertolongan dari Dia untuk menjelaskan kepada kita apa sesungguhnya isi hatinya. Jikalau tidak, kita akan gagal memahami apa yang akan kita baca sebentar lagi. Oleh karena itu marilah meminta pertolongan dalam doa. Bapa dalam surga, kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami akan gagal memahami isi hati-Mu. Bahkan mungkin kami akan jatuh ke dalam kesesatan jikalau kami tidak meminta pertolongan Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami supaya kami memahami sebenarnya isi hati Tuhan, dan berilah kami kemampuan untuk melakukannya, supaya kami benar-benar memuliakan Engkau seumur hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ketika kita membaca bagian ini, maka kita melihat ada beberapa orang yang disebutkan. Yang pertama, semua orang. Yang kedua, saudara-saudara. Yang ketiga, Allah. Dan yang keempat adalah raja. Jadi ada 4 perlakuan yang harus kita lakukan. Kita harus memperlakukan semua orang dengan hormat. Kita harus mengasihi saudara kita. Kita harus takut kepada Allah. Dan kita harus hormat kepada raja. Ketika kita mengingat bagaimana Yesus menyimpulkan semua isi kitab suci, Ia berkata hanya ada 2, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua kasihilah sesamamu. Maka jelas ketika Petrus mengatakan yang demikian, ia sesungguhnya menjabarkan atau menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Kasih itu memang akan melahirkan penghormatan, kasih itu akan melahirkan takut akan Allah, dan kasih itu akan memberikan kita keinginan untuk terus menolong orang lain, bergabung dengan orang lain, bersama-sama dengan orang lain, membangun komunitas yang baik. Maka sesungguhnya Petrus ingin melengkapi, bukan sekedar melengkapi karena Yesus kekurangan bijaksana, tetapi melengkapi penjelasan yang dilakukan oleh Yesus. Banyak orang hanya baik kepada orang yang baik kepadanya. Banyak juga orang yang hanya baik kepada keluarganya, kepada saudaranya. Banyak juga orang yang hanya menghormati raja yang baik, yang adil, dan yang lemah lembut. Tetapi firman ini sesungguhnya meminta kita untuk menghormati semua orang, apapun statusnya, baik dia kaya, baik ia miskin, baik dia berkulit gelap, baik berkulit putih, baik memiliki ras yang sama atau berbeda, atau suku kita berbeda dari mereka, kita wajib menghormati mereka. Kita perlu bertanya mengapa kita menghormati mereka. Tidak ada alasan lain, karena kita sama-sama gambar dan rupa Allah yang dicipta dengan begitu spesial oleh Tuhan, sehingga kita semua wajib menghormati mereka, karena kita sama-sama ciptaan yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, setelah kita benar-benar menghormati orang lain, pasti kita memiliki keinginan untuk mengasihi orang yang lebih dekat dengan kita. Itu bukan salah, tetapi memang seharusnya demikian. Kata hormat tentu lebih rendah dari kata mengasihi, sehingga kasih itu betul-betul di atas. Ketika kita mengasihi saudara-saudara kita, kita pasti menghormati mereka. Tapi memang ada orang yang menghormati tapi belum tentu mengasihi. Ia menghormati karena ia tahu itu adalah atasannya. Tetapi firman ini tidak berkata demikian. Walaupun orang tersebut berbeda pandangan dari kita, maka kita wajib menghormati mereka. Dan wajiblah kita mengasihi saudara-saudara kita, karena kita diberikan kesempatan yang lebih untuk berhubungan dengan mereka, berelasi banyak dengan mereka, maka kita wajib mengasihi mereka. Oleh karena itu, di atas semuanya itu, kita harus takut akan Allah. Takut akan Allah akan membuat kita semakin tahu apa yang menjadi keinginannya, yaitu mengasihi saudara kita, menghormati semua orang, dan yang terakhir dikatakan menghormati raja. Ketika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya Petrus banyak membahas tentang raja. Apalagi ketika kita juga membaca ayat setelahnya,
Banyak di sana diceritakan mengenai budak yang pada zaman dahulu diperlakukan tidak adil, di mana mereka harus membayar pajak tetapi tetap juga mereka ditipu. Itu pun harus tetap dihormati. Oleh karena itu, hari ini kita diajarkan 3 hal. Yang pertama, kita harus menghormati semua orang. Yang kedua, kita harus mengasihi saudara kita. Dan yang terakhir, kita harus takut kepada Allah. Dan di samping itu semua, kita harus semakin menghormati raja, pemimpin kita, siapapun mereka. Oleh karena itu, mintalah pertolongan daripada Tuhan, supaya kita bisa membuktikan iman kita. Orang yang percaya pasti mengasihi saudaranya. Orang yang percaya pasti menghormati semua orang. Tidak akan lagi ada bully, tidak akan ada lagi perundungan, tidak ada lagi penyiksaan, tidak ada lagi perbudakan. Karena kita semua sama di mata Tuhan. Oleh karena itu, kita harus terus menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk ditolong oleh Dia. Amin. Bapa dalam surga, kami tahu kami sulit sekali mengasihi saudara kami, sulit sekali menghormati orang lain, dan kami bahkan sering tidak menghormati raja atau pemimpin kami. Oleh karena itu, tolonglah berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk benar-benar taat kepada Engkau, takut kepada Engkau, supaya kami juga dapat melakukan semua yang Engkau inginkan. Tolonglah kami Tuhan, ampuni kami, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin.